Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dan juga Hawa di sorga, Allah Subhanahu wa taala pertama menciptakan Adam terlebih dahulu dan diambil dari berbagai macam jenis tanah dan juga berbagai macam warna dari warna-warna tanah, sehingga manusia yang lahir dari keturunan Adam akan mengikuti sifat-sifat tanah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan dikisahkan ketika Adam alaihi salatu wassalam tinggal di sorga, dia berjalan sendirian dan tidak ada manusia selain Adam alaihi salatu wassalam. Dia pun merasa ketakutan. Ya, bagaimanapun seindah apapun sorga, sebanyak apapun nikmat yang Allah anugerahkan, kalau hidup sendirian, maka sorga menjadi menakutkan bagi Adam alaihi salatu wassalam. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menghilangkan ketakutan Adam dengan cara menciptakan pasangannya Hawa dari tulang rusuk Adam alaihi salatu wassalam. Ketika Adam alaihi salatu wassalam tertidur, tiba-tiba kemudian Allah ciptakan Hawa dari tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas dari rusuk Adam alaihi salatu wassalam. Maka Hawa pun diciptakan. Hikmah kenapa Hawa diciptakan saat Adam alaihi salatu wassalam tertidur, tentu adalah supaya Adam tidak merasa sakit. Sebab kalau seandainya Hawa diciptakan saat Adam sedang terbangun, kemudian Adam merasakan sakit, tentu Adam akan benci kepada Hawa. Padahal tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa itu untuk memberikan ketenangan. Jadi ketika Adam alaihi salatu wassalam terbangun, rupanya ada perempuan di sampingnya. Maka para malaikat kemudian melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa di samping Adam. Maka Adam alaihi salatu wassalam ditanya oleh para malaikat, "Masmuha ya Adam?" Siapa wanita itu wahai Adam? Maka Adam alaihi salatu wassalam mengatakan, "Hawa." Dia adalah Hawa. Kemudian malaikat bertanya lagi, "Lima sumiyat Hawa?" Kenapa dia diberi nama Hawa? Kemudian Adam mengatakan, di annaha khuliqat min hayyin. Kan Hawa diciptakan dari makhluk yang hidup. Karena Adam itu sudah hidup. Diambil tulang rusuknya, kemudian terciptalah Hawa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Adam, "Ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah." Wahai Adam, masuklah kau ke dalam sorga. Artinya, rasakan ketenangan engkau dan juga istrimu di sorga. Dari sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Sesungguhnya dari tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan di antara kalian berpasang-pasangan. Untuk apa? Litaskun, agar kalian merasa tenang dengan pasangannya masing-masing. Jadi diciptakan Hawa itu untuk supaya merasa tenang dengan kondisi Adam alaihi salatu wassalam yang sebelumnya ketakutan berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwa ketika Hawa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk Adam, maka yang pertama kali diciptakan adalah farjinya, kemaluannya. Dan itu sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an, "Awal ma khalaqallahu minal insan farjahu." Bahwa yang pertama kali Allah menciptakan dari manusia
Thumma qala, kemudian dia mengatakan hadhihi amanah, bahwa ini semua adalah amanah. Fala tadhaha illa fi haqqiha. Fal farju amanah, was sam'u amanah, wal basaru amanah. Maka jangan kau letakkan kemaluan itu kepada siapapun kecuali yang berhak diletakkannya. Karena bagaimanapun kemaluan amanah, pendengaran amanah, penglihatan amanah. Artinya amanah ini harus dijaga. Karena Rasul mengatakan, la imana ala amanatalah. Tidak dikatakan beriman bagi yang tidak menjaga amanah. Bahkan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Fannun Nikah, di dalam Turas Syekhul Islam, beliau mengatakan bahwa awal ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa, maka diciptakan kemaluannya, farjinya. Ya. Tentu ini menunjukkan kehormatan kemaluan seorang wanita. Kenapa di sini dikhususkan kepada wanita? Karena bagaimanapun kalau seorang wanita bisa menjaga kemaluannya dan dia menjadi wanita yang saleh, maka akan membawa kebaikan bagi keluarganya. Akan tapi riwayat tentang bahwa Hawa diciptakan yang pertama kali dari farjinya atau kemaluannya, ini pun tidak lepas dari kritikan para ulama. Ada yang mengatakan ini bukan hadis, tetapi ini adalah mauquf, perkataan Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Tapi yang jelas bahwa sesuatu yang berharga dari seorang wanita adalah kemaluannya. Karena betapa banyak wanita-wanita rusak karena mereka tidak sanggup menjaga kemaluannya. Makanya kenapa Nabi SAW menjamin wanita-wanita yang menjaga kemaluannya dengan surga. Nabi SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabis samaniyati syi'ti." Kata Nabi SAW, apabila seorang wanita menjaga salat 5 waktunya, kemudian menjaga puasa Ramadannya, dan menjaga farjinya, kemaluannya, kemudian juga berusaha taat kepada suaminya, maka dikatakan kepada wanita ini, masuklah kalian dari 8 pintu surga yang kalian inginkan. Lihat bagaimana salah satu penyebab wanita mudah masuk surga adalah wanita-wanita yang menjaga kemaluannya. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan ketika Nabi SAW ditanya tentang kebanyakan orang yang masuk surga, maka Rasul mengatakan taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah, kemudian jaga akhlak. Kemudian Rasul ditanya lagi tentang kebanyakan manusia yang masuk ke dalam neraka, maka Rasul mengatakan al-famu wal faraj. Orang yang tidak bisa menjaga lisan dan orang yang tidak bisa menjaga kemaluan. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahun. Wahai Muhammad, katakan kepada wanita-wanita muslimah, kepada wanita-wanita mukminah, agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan berusaha untuk menjaga kemaluannya. Bahkan Nabi SAW mengatakan idmanu li sittan min anfusikum adman lakumul jannah. Kata Nabi SAW, jaga kepadaku, jagalah kalian dari 6 perkara, maka aku jamin kalian akan masuk surga. Maka Nabi SAW salah satu dari 6 perkara itu mengatakan ihfidhu furujakum. Jagalah kemaluan-kemaluan kalian, jangan kemudian diletakkan kecuali kepada yang berhak diletakkannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka apabila seorang wanita sudah menikah dengan pasangannya, sudah menjadi jodohnya, maka seorang laki-laki tidak boleh menggauli wanita tersebut dari duburnya, karena dia tidak menjaga amanah kemaluannya. Dari sinilah maka Nabi SAW sampai melaknat orang-orang yang mereka tidak bisa menjaga hubungannya dengan istrinya dengan cara menggauli dari duburnya.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal'unun man ata imra'atan fi duburiha. Dilaknat laki-laki yang mendatangi istrinya dari duburnya. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ata haidan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi wanita sedang haid, barang siapa yang mendatangi wanita dari duburnya, barang siapa yang mendatangi dukun, maka dia telah kufur dengan syariat yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Allah atau Rasulullah menyebut satu nafas antara orang yang datang ke dukun dengan orang yang mendatangi istrinya dari lubang duburnya, naudzubillah. Karena bagaimanapun, saya ulangi dari awal bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sangat memuliakan farji seorang wanita. Dari situlah lahir orang-orang mulia. Dari situlah lahir manusia. Adapun lubang dubur, itu bukan tempat kelahiran manusia, bahkan itu tempat kotoran dan najis. Bahkan sebab itulah kaum Lut diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan banyak penyakit yang terjalar dari lubang dubur. Makanya kenapa Islam sangat membenci. Bahkan di zaman dulu, orang-orang Yahudi saja, mereka menganggap bahwa walaupun seandainya seseorang melakukan hubungan betul lewat kubulnya, betul lewat kemaluannya, tapi dari arah duburnya, orang-orang Yahudi sangat membencinya. Bahkan mereka punya keyakinan bahwa orang yang mendatangi istrinya lewat jalur dari belakang tapi tetap ke kubulnya, nanti anaknya itu akan menjadi anak yang cacat. Walaupun kemudian keyakinan Yahudi dibantah dalam Al-Quran dengan menurunkan ayat nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum, bahwa perempuan kalian adalah ladang-ladang kalian, silahkan kalian bercocok tanam dari mana saja, mau dari pinggir, mau dari depan, mau dari belakang, tetapi tetap kepada farjinya, bukan di lubang duburnya, karena itu keharaman yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan pelakunya dilaknat. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah suatu ketika dia mengatakan, halaktu ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah, Rasul celaka diriku. Kata Rasul mengatakan, wa ma halakta ya Umar, apa yang menjadikan kau celaka wahai Umar? Dia mengatakan, aku mendatangi istriku lewat belakang dari arah dubur, tetapi tetap juga maksudnya tujuannya adalah ke farji seorang wanita. Maka kemudian Nabi SAW terdiam sampai kemudian turun ayat nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum, bahwa perempuan kalian ladang bagi kalian, silahkan kalian mendatangi dari mana arah mana saja, tetapi intinya adalah betul-betul lewat kemaluannya atau farjinya. Karena kalau dia melewati lubang duburnya, tentu ini sebuah keharaman yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah maka Islam sangat sempurna dalam mengatur hal sampai kepada masalah hubungan suami istri. Mana yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan, mana yang bermanfaat dan mana yang madarat, maka semua sudah dijelaskan dalam Islam. Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu, maksudnya Adam. Dan daripada Adam dia menciptakan pasangannya, maksudnya Hawa, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, maksudnya digaulinya Hawa tersebut, maka Hawa pun mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan. Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya, maksudnya Adam dan Hawa, berdoa kepada Allah. Tuhan mereka seraya berkata, jika engkau memberikan kami anak yang saleh, tentulah kami akan senantiasa berlaku syukur. Falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'ala Allahu amma yusyrikun. Maka setelah dia memberi keduanya seorang anak yang saleh,
mereka menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkan kepadanya, maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Hazm mengomentari, para ulama telah sepakat mengharamkan setiap nama yang dipersembahkan kepada selain Allah, seperti nama Abdu Umar, hambanya Umar, Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah, dan yang semacamnya, kecuali nama Abdul Muttalib. Ibnu Hatim juga meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu an mentafsirkan ayat Al-A'raf 190 itu, maksudnya setelah Adam menggauli istrinya Hawa, ia pun hamil. Lalu iblis mendatangi mereka berdua seraya berkata, sungguh aku adalah kawanmu berdua yang telah mengeluarkan kalian dari surga. Demi Allah, hendaknya kalian mentaati aku. Jika tidak, maka aku akan jadikan anakmu bertanduk dua seperti rusa, sehingga akan keluar dari perut istrimu dengan merobeknya. Demi Allah, itu pasti aku akan lakukan. Maka yang dikatakan iblis dalam menakut-nakuti Adam dan Hawa selanjutnya, iblis berkata, namailah anakmu dengan Abdul Harith. Tapi keduanya, maksudnya Adam dan Hawa, menolak untuk mentaati iblis. Dan ketika bayi itu lahir, ia lahir dalam keadaan mati, tidak hidup. Kemudian Hawa hamil lagi. Yang ketiga, dan datanglah iblis dengan mengingatkan apa yang pernah dikatakan sebelumnya. Karena Adam dan Hawa cenderung lebih mencintai keselamatan anaknya, maka ia pun memberi nama anaknya dengan Abdul Harith. Dan itulah penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala, ja'ala lahu syuraka fima atahuma. Pada keduanya menjadikan sekutu dari rezeki yang Allah berikan berupa anak. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab yang kita akan bahas ini adalah bab nama-nama yang dipersembahkan kepada selain Allah itu dilarang dalam Islam. Seperti dicontohkan Abdu Umar, hambanya Umar, Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah, dan yang sejenisnya, kecuali Abdul Muttalib. Kata Imam Ibnu Hazm, kecuali nama Abdul Muttalib. Kenapa nama Abdul Muttalib dikecualikan? Karena Nabi SAW pernah mengucap dalam perang Hunain. Dia mengatakan, ana nabi la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Saya nabi dan saya tidak pernah berdusta, dan saya putra daripada Abdul Muttalib. Kemudian juga Abdul Muttalib itu bukan nama, tetapi laqab. Bukan nama, bukan seperti orang-orang jahiliyah memberi nama Abdu Al-Ka'bah gitu, hambanya Ka'bah. Abdu Umar, hambanya Umar. Itu nama, tetapi Abdul Muttalib itu bukan nama tapi laqab. Namanya Syaibatul Hamdi. Karena ada kisah di mana ketika Hashim ini memiliki anak namanya Muttalib. Kemudian Abdu Manaf memiliki putra namanya Hashim, Muttalib dan yang lainnya. Hashim ini punya anak namanya Syaibatul Hamdi, kemudian meninggal.
Akhirnya kemudian sebagai paman Muttalib membawa Syaibah ini dari Madinah ke Mekah. Maka orang menyangka bahwa Syaibah ini budaknya Muttalib, padahal ponakannya. Maka orang-orang menyebutnya Abdul Muttalib. Jadi itu laqab saja, bukan nama. Makanya Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala mengatakan kecuali nama Abdul Muttalib tidak masuk pada nama-nama yang dipersembahkan kepada selain Allah. Yang mendasari bab ini adalah sebuah kisah yang dicantumkan di sini, kisah tentang Adam dan Hawa yang disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 90 itu. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, "Huwallazi khalaqakum min nafsi wahidah." Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu. Maksudnya Adam alaihi salatu wassalam adalah jiwa yang satu, itulah makhluk yang pertama kali Allah ciptakan. Setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam, wa ja'ala minha zaujaha. Maka Allah ciptakan dari Adam itu sendiri pasangannya. Diambil dari tulang rusuk yang paling atas, yang paling bengkok, yang dekat dengan jantung. Saat Adam tidur diambil, kemudian diciptakan pasangannya Hawa. Untuk apa? Liyaskuna ilaiha, agar Adam merasa tenang dengan pasangannya ini. Falamma taghasyaha, ketika Adam menggauli Hawa, hamalat hamlan khafifan famarrat bi. Allah Subhanahu wa taala takdirkan kemudian Adam dan Hawa pun setelah melakukan hubungan suami istri, Hawa pun hamil dengan hamil yang ringan di permulaan. Kemudian falamma athqalat, ketika kehamilannya sudah membesar dan berat gitu ya, dan hampir melahirkan, da'awallaha, maka Adam dan Hawa pun berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Apa doanya? Da'awallaha rabbahuma la'in ataina salihan lanakunanna minasyakirin. Kalau sekiranya kami diberikan anak yang saleh, tentu kami akan menjadi hamba-Mu yang bersyukur. Ini kalimat nazar, Bu ya. Ingat, nazar itu sangat dilarang dalam Islam. Bahkan Nabi SAW juga melarang nazar itu. Karena tidaklah orang nazar kecuali bersumber dari orang bakhil. Rata-rata orang yang bernazar itu karena bakhil, Bu. Sebab kalau seandainya tidak bakhil, dia tidak akan nazar. Seperti di sini, kalau Allah berikan anak yang soleh, kami akan bersyukur. Di masyarakat umumnya, banyak orang yang bernazarkan seperti itu, Bu. Kalau saya sembuh, saya akan sedekah. Kalau anakku sembuh, saya akan menyembelih seekor kambing dan ngajak makan-makan tetangga. Kalau anak saya lulus, saya akan begini, begitu, begini, begitu. Ini nazar seperti ini dilarang. Paling rendah hukumnya makruh, paling tinggi haram hukumnya. Karena ini seolah-olah memperlakukan Allah sama dengan hambanya. Seperti kita ngomong sama kawan kita, kalau engkau seperti ini, aku seperti itu. Jangan memperlakukan Allah seperti hambanya. Berdoa saja kepada Allah, tidak usah nazar. Ya Allah, kalau saya punya anak, jadikan anak saya anak-anak yang soleh, gitu. Ya Allah, berikan anak-anakku anak-anak yang soleh, seperti doa para nabi. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku keturunan yang soleh. Cukup sampai di situ. Tidak perlu kemudian bernazar. Kalau engkau memberikan anak yang soleh, saya akan syukur. Maknanya kalau tidak diberikan anak soleh, tidak bersyukur. Jadikan begitu. Dan kebanyakan nazar yang sifatnya muawadhah,
sifatnya barter. Kalau engkau berikan seperti ini, aku akan lakukan itu. Itu rata-rata menyesal setelah nazar. Nyesal, Bu. Kebanyakan orang yang nazar itu menyesal. Berapa banyak orang-orang yang sudah nazar sembuh dari sakit, yang katanya mau menyumbang fakir miskin, tak jadi nyumbang. Katanya mau menyembelih kambing, tak jadi menyembelih kambing. Katanya mau puasa Senin Kemis, tak jadi puasa Senin Kemis. Kenapa? Karena nazar itu hakikatnya memberat-beratkan diri sendiri oleh diri sendiri. Makanya definisi para ulama, nazar itu melazimkan sesuatu yang bukan lazim, mewajibkan sesuatu yang bukan wajib, memerintahkan sesuatu kepada diri sendiri yang bukan perintah Allah. Jadi buat apa nazar kalau umpamanya akhir-akhirnya kemudian menyesal gitu ya? Maka tinggalkan nazar-nazar yang seperti itu. Karena kebanyakan orang tidak sanggup melaksanakannya dan ujung-ujungnya menyesal. Kenapa saya dulu nazar? Ya salah sendiri, Allah tidak perintahkan, kamu pula memerintahkan kepada diri sendiri. Ketika Allah wajibkan tidak sanggup pula kan gitu. Nah, seperti contohnya di sini, la in ataina salihan lanakunanna minasyakirin. Jika engkau memberi kami anak yang saleh, tentu kami akan bersyukur. Apa yang terjadi? Falamma atahuma. Tatkala dia memberikan betul-betul anak yang saleh, ja'ala lahu syuraka fima atahuma. Tiba-tiba mereka menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang dianugerahkan Allah kepadanya. Fata'ala Allahu amma yusyrikun. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ayat ini ada kisahnya. Kisah ini diceritakan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi ceritanya begini. Adam dan Hawa ini didatangi oleh iblis. Kemudian iblis mengaku di hadapan keduanya, "Hei Adam, hei Hawa, aku loh yang mengeluarkan kamu dari sorga. Tahu enggak? Aku yang mengeluarkan kamu. Dan engkau harus takut kepadaku, dan engkau harus taat dengan perintahku," katanya. Kemudian iblis mulai mengancam Adam dan juga Hawa. Kalau engkau tidak taat kepadaku, maka aku akan jadikan anak yang ada di perut istrimu si Hawa itu keluar bertanduk, katanya, seperti aku. Jadi iblis mengancam Nabi Adam, "Hei Adam, kalau engkau tidak taat denganku, kujadikan anak dalam perut istrimu itu bertanduk, sehingga tidak bisa melahirkan normal. Istrimu ketika melahirkan anaknya pasti akan merobeknya," katanya. Tetapi Adam alaihi salatu wassalam tidak mau mengikuti kata-kata iblis. Kemudian iblis mengatakan, "Jika ingin selamat anakmu lahir, kasih nama anakmu dengan Abdul Harith." Abdu Al-Harith. Harith itu nama iblis, Bu. Hati-hati ya. Harith itu nama iblis. Kan ada itu ya namanya Abdul Harith itu. Bukan Abu Harith. Harith itu nama iblis karena di sini disebutkan kasih nama anakmu namaku Harith. Jadi kata iblis kepada Adam, kasih nama Abdul Haris, katanya. Hambanya si Haris. Haris itu maksudnya iblis. Hati-hati ya Bu ya. Jangan kasih nama Haris anaknya. Ya. Akhirnya kemudian Adam tak mau juga nuruti kata-kata iblis. Lahirlah anak pertama, tetapi Allah takdirkan mati anaknya. Tidak hidup. Akhirnya kemudian Adam alaihi salatu wassalam menggauli lagi Hawa, hamil lagi. Yang kedua kalinya iblis datang lagi dan mengatakan, "Hei Adam, aku yang mengeluarkan kamu dari sorga. Kamu harus takut kepada aku, kamu harus mengikuti apa yang aku katakan." Kata Adam, "Tak mau." Kata iblis, "Kalau tak mau, aku jadikan anakmu bertanduk di perut istrimu dan dia keluar akan merobek-robek istrimu."
kasih nama Abdul Haris anakmu. Akhirnya kemudian lahir anak kedua, mati lagi anaknya. Kemudian yang ketiga kali Adam menggauli istrinya, hamil lagi. Datang lagi si iblis ini. Adam, aku adalah makhluk yang telah mengeluarkan kamu dari sorga. Aku iblis, aku yang mengeluarkan kamu dari sorga. Kemudian kata iblis menakut-nakuti, kamu harus takut kepadaku dan taat kepadaku. Nanti kalau seandainya anakmu lahir, kasih nama Abdul Haris. Kata Adam, tak mau. Kalau tak mau, kujadikan bayi yang di kandungan istrimu bertanduk, kemudian keluar merobek istrimu. Kemudian iblis pun pergi meninggalkan keduanya. Rupanya Adam dan Hawa ini berfikir. Kalau seandainya tidak menuruti kata-kata iblis, nanti anak yang ketiga lahir mati lagi. Akhirnya kemudian ketika anaknya lahir, langsung Adam memberi nama Abdul Haris. Gitu. Maka inilah firman Allah Subhanahu wa taala, falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka fima atahuma fata'ala Allahu amma yusyrikun. Ketika Allah betul-betul menganugerahkan kepada mereka seorang anak laki-laki yang sempurna wujudnya, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang dikaruniakan kepada mereka. Maha suci Allah dari perbuatan kesyirikan mereka. Ya. Padahal kan sebenarnya kan iblis hanya nakut-nakuti aja kan, Bu. Buktinya lahir nggak ada tanduk juga di kepalanya. Cuman masalahnya Allah takdirkan meninggal. Lah jadi Adam tuh takut kalau seandainya anak ketiganya ini mati gitu ya. Padahal kematian itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sangka dibunuh iblis, makanya akhirnya dia kasih nama Abdul Haris. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan, kalau tadi kan riwayat Ibnu Abbas, ini riwayat Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang sahih bahwa Qatadah dalam mentafsirkan ayat ini mengatakan, yang dimaksud ayat itu adalah Adam dan Hawa menyekutukan Allah dalam ketaatan, bukan dalam ibadah ya, bukan dalam ibadah, tapi dalam ketaatan kepada iblis, bukan dalam beribadah kepada iblis. Dan dalam penafsiran firman Allah, la in ataina salihan, jika engkau menganugerahkan anak laki-laki yang sempurna wujudnya, Imam Mujahid mengatakan Adam dan Hawa khawatir kalau anaknya lahir tidak dalam wujud manusia, makanya kemudian dia memberi nama Abdul Haris sesuai dengan yang dibisikkan si iblis kepada keduanya. Tetapi sebagian para ulama, Bu, mengatakan kisah ini tidak benar. Kenapa? Mustahilah Adam ini nabi taat sama iblis. Adam ini kan nabi, Bu. Tidak mungkin dia taat kepada iblis. Ya. Sehingga sebagian para ulama mengatakan bahwa kisah ini tidak benar. Kisah tentang Adam dan Hawa yang taat kepada iblis ini tidak benar. Tetapi yang dimaksud ayat itu adalah umum. Ayat ini umum, mencakup semua turunan Adam. Bukan dikhususkan kepada kisah Adam alaihi salatu wassalam. Maksudnya apa? Maksudnya banyak di antara manusia itu ketika berkeluarga, kemudian pengen punya anak gitu ya. Ketika betul-betul Allah anugerahkan anak, kadang-kadang memilih nama itu asal-asalan, Bu. Anak itu kan karunia dari Allah. Allah titipkan anak kepada kita, itu nikmat besar dari Allah. Kemudian lahir, bukannya bersyukur kepada Allah, entah dikasih nama Abdullah kah, Abdurrahman, Abdul Ghafur, Abdul Rahim atau yang lainnya dinisbatkan kepada Allah, malah diberi nama, dipersembahkan kepada selain Allah. Seperti di zaman jahiliyah,
banyak sahabat itu yang dulu sebelum masuk Islam namanya Abdus Syamsi, hamba matahari. Itu nama Abu Hurairah sebelum masuk Islam. Tetapi setelah masuk Islam, Allah ganti, Rasul ganti namanya dari Abdus Syamsi menjadi Abdur Rahman. Dan banyak para sahabat yang diganti namanya oleh Rasul. Ya, kenapa? Karena rata-rata nama para sahabat sebelum masuk Islam itu banyak nama-nama yang sifatnya memperhambakan nama itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an surah Al-Lahab, tabat yada abi lahabi wa tab. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut nama aslinya Abu Lahab dalam Quran itu? Siapa nama asli Abu Lahab? Abdul Uzza namanya. Abdul Uzza itu nama asli Abu Lahab. Kenapa Al-Quran tidak menyebut umpamanya tabat yada abil Uzza wa tab? Kan itu nama aslinya Abdul Uzza. Kenapa kemudian disebut lakobnya tabat yada abi Lahab? Abi Lahab ini lakob bukan nama. Alasannya sebagian ahli tafsir mengatakan karena Allah tidak menghendaki nama kesyirikan di dalam Al-Quran. Abdul Uzza itu nama syirik, hambanya patung Uzza gitu ya. Makanya Allah tidak menyebut nama asli Abu Lahab, tetapi disebut lakobnya Abu Lahab, kunyahnya Abu Lahab, sehingga tidak ada nama kesyirikan yang dicantumkan dalam Al-Quran. Intinya dalam bab ini, jangan sembarangan ngasih nama. Ya, umpamanya Abdu Umar, Abdu siapa? Nama orang gitu ya. Abdu Humairah gitu ya. Bukan Abu Humairah, Abdu Humairah. Enggak boleh kalau pakai Abdu, kalau pakai Abu boleh. Ya. Karena kalau pakai Abdu itu menunjukkan penghambaan, Bu. Ketika orang diberi nama Abdul Ka'bah karena mereka hendak mengagungkan Ka'bah. Ketika orang disebut Abdu Amr karena ingin mengagungkan Amr. Ketika Abdun Nabi, hambanya Nabi, hendak memuliakan Nabi, ya. Maka tidak boleh karena itu semua makhluk. Tapi sandarkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Ghafur, Abdul Qawi, macam-macam nama-nama Allah itu banyak gitu ya. Kenapa kemudian kasih nama-nama yang berbau kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka nama-nama yang dimulai dengan Abdu jangan diberikan kecuali kepada Allah, kecuali Abdul Muttalib. Kalau Abdul Muttalib menjadi khilaf para ulama. Ya, kenapa? Karena itu satu bukan namanya Syaibatul Hamdi. Yang kedua ada sejarah kenapa disebut Abdu Al-Muttalib. Karena maksudnya kata-kata Abdul Muttalib itu karena Muttalib disangganya hamba daripada Hashim gitu ya. Sehingga kemudian hamba daripada Muttalib, afwan. Jadi ada kakeknya Rasul itu namanya Muttalib. Itu membawa Syaibatul Hamdi, kakek ketiga Rasul. Maka orang menganggapnya itu budaknya Muttalib, maka orang-orang menyebutnya Abdul Muttalib. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini banyak faedah yang bisa kita petik ya. Di antaranya adalah faedah yang bisa kita ambil bahwa seseorang harus hati-hati ketika memberi nama. Seseorang harus hati-hati ketika memberi nama. Jangan asal kasih nama. Karena nama itu mempengaruhi ya seseorang. Bahkan nama juga bisa merupakan doa karena kan setiap hari orang itu memanggil nama, Bu. Maka kasihlah nama yang baik. Jangan sampai memberi nama yang tidak baik. Seperti Abdullah, Abdurrahman, Abdul Syakur, itu kan nama-nama yang baik namanya ya.
Karena kalau sampai kemudian nama itu dipersekutukan kepada selain Allah, berarti setiap kita memanggil nama itu seperti namanya Abdul Ka'bah gitu. Berarti kan hari-hari kita ini mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama tadi, nama Abdul Ka'bah itu. Makanya kenapa kemudian dalam Islam sangat dilarang, ya, tidak boleh kemudian seseorang itu memberi asal nama kecuali nama yang baik, ya. Nama yang baik seperti nama-nama Allah, nama-nama para nabi, nama-nama para malaikat gitu ya. Maka itu diperbolehkan. Tapi kalau sudah ada berbau abdu, maka tidak boleh kecuali diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun kisah Nabi Adam alaihi salatu wassalam yang tadi saya jelaskan Bu ya, kisah Nabi Adam. Sekali lagi kisah itu tidak benar, tetapi ini umum kepada semua anak-anak Adam. Siapapun ya, ketika hendak memberikan nama-nama yang apa namanya kepada anak kita, maka jangan sampai kemudian seseorang itu memberi nama dengan asal nama. Taib, ini di antara bab yang kita kaji ya. Kemudian juga ada catatan faedah dari kisah Adam itu tentang bagaimana cara iblis menggoda Nabi Adam. Ya. Jadi berusaha dengan melakukan tipu daya. Dan itu kalau orang suka tipu-tipu berarti itulah dia menggunakan cara-cara iblis. Maka jangan suka tipu-tipu. Wallahu alam. Taib, sebelum saya tutup silahkan kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz di luar tema. Iya, ya. Begini Ustaz, di RT kami ini kan ada dibangun fasilitas umum seperti pendopo Ustaz yang dulunya diperuntukkan untuk kegiatan masyarakat. Dan kita sudah ada sumbangan untuk membangun pendopo tersebut. Bagaimana Ustaz sekarang ini, sekarang ini banyak ibu-ibu yang menggunakan tempat itu sebagai tempat berpesta-pesta ulang tahun dan bergoyang-goyang lah Ustaz di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya apa? Bagaimana hukum sumbangannya gitu ya? Bagaimana hukum sumbangannya gitu ya? Iya, begini Bu. Saya akan bercerita. Jadi dahulu di zaman Bani Israel, di sini sahih. Jadi ada orang kaya mau nyumbang. Ada orang kaya mau nyumbang. Karena ingin ikhlas sumbangannya, maka dia ingin nyumbang malam-malam. Supaya tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah. Berangkatlah orang kaya ini sudah menyiapkan uang 1 kantong. Ketemulah dia orang di jalan. Disangkanya orang fakir, dikasih pula sumbangan itu sama dia. Rupanya orang yang dikasih sumbangan itu seorang wanita pezina. Akhirnya kemudian orang-orang pun mencibir orang yang nyumbang itu. Kok pezina disumbang katanya. Maka kedengaran orang yang nyumbang, dia pun berdoa mengatakan, Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, segala puji hanya milik kamu. Tapi saya akan berinfak lagi, mudah-mudahan malam ini tepat sasaran. Keluar dia. Rupanya dia sudah bawa uang 1 kantong lagi, dikasihkan pula dia kepada orang yang dianggap orang miskin. Kemudian dia pulang. Keesokan harinya manusia membicarakan, rupanya yang semalam ditemui itu bukan orang miskin, orang kaya. Maka orang-orang mengatakan, kok orang kaya dapat sumbangan katanya. Akhirnya
Keterimalah di telinga orang yang nyumbang ini, dan dia mengatakan lagi Allahumma lakal hamd. Tapi dia tidak akan berhenti, ya Allah ini ketiga kalinya. Mudah-mudahan tidak salah sasaran. Akhirnya kemudian dia pun membawa satu kresek uang lagi, kemudian ketemu orang disangka orang fakir, dikasihkanlah ke orang dia, kemudian dia pulang. Keesokan harinya orang membicarakan, rupanya orang itu pencuri. Maka orang-orang pun mengatakan, orang pencuri kau dapat sumbangan. Lihat Bu, tiga-tiganya salah sasaran. Ya, niatnya diberikan kepada orang baik, orang fakir, orang miskin, jatuh pula ke pezina, jatuh ke orang kaya, jatuh pula ke orang yang mencuri, ya kan? Akhirnya kemudian dia pun mengatakan Allahumma lakal hamdu, seolah-olah dia mengatakan, ya Allah, saya ini hanya berusaha untuk melaksanakan kewajibanku berinfak, tetapi kau arahkan pula infak ini kepada orang-orang yang dibicarakan manusia, pezina, pencuri dan orang kaya. Allahumma lakal hamdu, segala puji dan puja hanya milik kamu. Akhirnya orang ini mimpi Bu. Dalam mimpinya kemudian didatangi malaikat utusan Allah. Kemudian malaikat ini mengatakan, sedekahmu diterima. Sedekahmu diterima. Adapun sedekahmu yang diambil oleh wanita pezinah, boleh jadi wanita itu terpaksa berzina karena tidak ada uang. Setelah kau berikan sedekah, boleh jadi dia tobat. Adapun sedekahmu yang jatuh kepada orang yang mencuri, boleh jadi terpaksa dia mencuri. Setelah mendapatkan sedekahmu, boleh jadi dia tobat. Adapun sedekahmu yang ke orang kaya kan enggak maksiat, boleh jadi itu menjadi peringatan bagi dia, menjadi ibrah, dan dia ikut menyumbang seperti kamu. Maka sedekahnya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ingin saya katakan Bu, tadi kan pertanyaannya, ibu patungan buat pasum, maksudnya itu untuk kepentingan sosial. Rupanya dibuat maksiat, organ tunggal, joget-joget, artis-artis, acara-acara enggak jelas di situ kan, ya. Maka kalau kita lihat dengan kisah tadi Bani Israel Bu, maka ibu tidak perlu mengungkit-ungkit sumbangan. Cukup niat ibu pertama nyumbang pasum itu untuk kepentingan ibadah kepada Allah, artinya untuk kepentingan umum sosial. Ya, itu kan tujuan ibu kan. Soal kemudian RT-nya, RW-nya atau apa yang berkuasa di situ tiba-tiba menggunakan untuk kepentingan yang lain, itu urusan dia dengan Allah. Tapi sumbangan ibu berpahala. Sumbangan ibu berpahala, dan berimanlah dengan qada dan qadar Allah. Ya kan? Artinya pasrahlah. Saya ini kan nyumbang bukan untuk itu. Kalau digunakan untuk itu, saya berlepas diri. Ya Bu, enggak perlu diungkit-ungkit. Apalagi sampai dibongkar tiang pasumnya, ya kan, keramik pasumnya, ini kan keramik saya untuk ini, kenapa untuk itu? Saya bongkar lagi lah, bagus untuk kamar mandi saya katanya kan. Enggak boleh Bu, ya. Jadi insya Allah sumbangannya diterima kalau ibu ikhlas. Wallahu a'lam. Ya. Memberi nama malaikat. Ulang lagi pertanyaannya. Iya, bisa diulang. Gimana? Bolehkah mengasih nama anak nama malaikat? Sebab pernah ada yang bilang makruh pada dasar. Oh iya. Ya, alhamdulillah. Tentang masalah boleh nggak memberi nama anak kita dengan nama malaikat gitu ya. Jadi sebagian para ulama memang memakruhkan. Sebagian para ulama memakruhkan seperti pendapat Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, ketika dia menyebut nama-nama yang makruh digunakan adalah
nama-nama malaikat seperti Jibril, Mikail, Israfil, itu makruh memberi nama anak dengan sebutan nama-nama itu. Itu memang perkataan Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Tuhfatul Maudud, itu disebutkan seperti itu. Jadi memang ada yang memakruhkan. Ya. Karena ada juga, kenapa kemudian ulama sampai memakruhkan? Ya boleh jadi karena ada sebuah hadis Nabi SAW, tasammu bi asma'il anbiya wa la tasammu bi asma'il malaika. Ada hadis yang mengatakan, berilah nama-nama anakmu dengan nama-nama para nabi, jangan diberi nama anak-anakmu dengan anak-anak para malaikat. Ya. Ada juga yang dari hadis ini, maka sebagian ulama seperti Imam Ibnul Qayyim memakruhkan memberi nama anak-anak kita dengan nama malaikat seperti Jibril, Mikail, dan begitu seterusnya.